Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Oke, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi yang mana materinya itu tentang pentingnya rasa syukur atau bersyukur kepada Allah gitu. Untuk sekarang sebelum memasuki kepada materi pembelajaran, kita absen terlebih dahulu, cek kehadiran. Absen pertama itu Muhammad Sukma Direksa Hadir. Lalu Rangga Aditya, Hadir. terus Ridwan Irawan. Hadir. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran pertama ini atau pertemuan pertama, alangkah baiknya dipimpin dulu sama satu orang ketua kelas KM Sukma untuk memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Memasuki materi yang sekarang itu adalah pentingnya bersyukur gitu. Karena kita sebagai umat muslim itu patut dan sangat dianjurkan untuk bersyukur. Karena bagaimanapun kita itu harus banyak bersyukur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menganjurkan kita dan memberitahukan kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ketika kamu mengetahui atau memaklumi sesungguhnya Tuhanmu itu akan meningkatkan atau menambah nikmat ketika kita bersyukur, dan apabila kita mengingkari terhadap nikmat tersebut, Allah akan memberikan azab. Bahwasannya pada lapan terakhir itu ada inna azabil sadid. Jadi Allah tuh mengingatkan dan menegaskan bahwasanya kalau kita mengingkari terhadap rasa syukur tersebut atau tidak menyadari dan mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan, Allah menegaskan inna azabil sadid, memberitahukan, menegaskan sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Berarti kalau kita tidak bersyukur, otomatis kita tunggulah azab Allah sangat pedih akan datang. Untuk dari itu, kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai bersyukur gitu. Dan tahap-tahap bersyukur itu ada 3, yang mana ada syukur yang bisa diucapkan oleh lapan, oleh mulut. Yang kedua ada syukur yang disyukuri dengan menggerakkan atau kesehatan kita tuh sehat. Jadi memanfaatkan aktivitas kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermakna. Yang ketiga itu ada bersyukur untuk menyadari dan berterima kasih kepada Allah bahwa kita tuh sudah diberikan nikmat, yang mana nikmat tuh ada banyak tapi jarang kita sadari. Nikmat iman, kita masih beriman kepada Allah tuh itu nikmat. Yang kedua, masih berada dalam agama Islam, itu juga sebuah nikmat. Yang ketiganya tuh ada nikmat kita masih bisa diberikan napas atau masih bisa diberikan kehidupan gitu, masih diberi umur panjang, bisa menggerakkan atau bersyukur juga. Dalam keadaan sakit pun kita harus merasa bersyukur. Karena apa? Karena mungkin gitu ada beberapa maksud Allah untuk menyakitkan kita, walaupun kerasanya sakit, tapi itu patut kita syukuri. Karena apa? Karena kan
bisa jadi kenapa Allah menyakitkan Ridwan, Rangga ataupun Sukma itu karena Allah lebih paham dan lebih tahu gitu, agar entah itu Allah mensakitkan seseorang tersebut itu bisa jadi Allah itu sayang karena mereka itu pada saat diberikan kesehatan itu kesehatannya itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kesehatannya tuh bisa dipakai mabok-mabokan, main judi, berzina. Kan mungkin ada beberapa sebab Allah gitu menyakitkan seseorang tuh. Bisa jadi ada orang yang soleh pun dikasih sakit itu untuk dikasih ujian, yang mana ujiannya itu kepada orang sakit mah ujiannya tuh masuk kepada kesabaran. Orang yang sudah memaksimalkan kesehatannya akan tetapi diberi penyakit oleh Allah, nah itu supaya dia tuh menyadari bahwa baiknya Allah ataupun adilnya Allah itu tidak milih-milih orang, mau yang sehat, mau yang selalu melakukan hal baik ataupun melakukan hal yang buruk, tetap gitu. Jikalau kita masih masih umat ataupun keturunan dari Fir'aun itu kan, kalau kita makanya harus heran kalau kita tidak dikasih penyakit itu harus heran sebenarnya. Misalkan Muhammad Sukma nih dari semenjak lahir sampai sekarang belum pernah dikasih sakit, harusnya kaget gitu, harusnya bertanya-tanya kenapa saya belum dikasih sakit gitu dari pas lahir sampai sekarang gitu. Karena apakah kita itu kurang disayang oleh Allah ataupun kurang cobaan ataupun tidak punya dosa ataupun apa gitu. Soalnya Fir'aun juga begitu, pas semasa dia hidupnya dia itu tidak diberikan sakit karena beliau itu, jangan beliau pada Fir'aun mah, Fir'aun itu Fir'aun mah laknatullah alaih gitu, jangan beliau gitu. Tapi Fir'aun itu dijadikan sebagai contoh yang mana Fir'aun pada masanya tersebut kurang akan bersyukur dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena Fir'aun tersebut menyadari dan menyadari bahwa dia tuh bisa melakukan segala hal, bisa melakukan apa yang dia inginkan, mau sakti mau gimana, tidak diberikan penyakit oleh Allah. Makanya dia itu merasa angkuh dan sekarang diabadikan makanya di Islam itu ada sejarah Fir'aun itu untuk dijadikan referensi contoh gitu buat generasi umat-umat yang selanjutnya, bahwa perbuatan Fir'aun tersebut jangan ditiru karena dapat menyebabkan sombong, takajub, ubur, membanggakan diri. Maka dari itu kita saling mengingatkan satu sama lain gitu, entah itu dalam segi apa, memanfaatkan sebaik mungkin kesehatan kita, dan dalam keadaan apapun kita harus terus meningkatkan rasa syukur kita. Karena tadi kembali lagi kepada yang tadi, bahwa kalau kita bersyukur itu terhadap nikmat yang telah Allah berikan, kata Allah apa? Allah akan menambahkan nikmatnya lagi. Tapi tatkala kita tidak mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan, ya kita akan kena azab yang sangat pedih gitu ta. Janji Allah. Maka dari itu kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Kan yang namanya manusia itu biasanya tidak luput dari kesalahan dan lupa. Kalau kita tidak bisa bekerja sama satu sama lain, entah itu sama teman mau ke yang lebih tua, ke yang lebih muda, kita harus saling menebar mengingatkan satu sama lain, karena mengingatkan itu sangat penting. Jadi menghindari daripada lupa ataupun salah, tugas kita hanya saling mengingatkan. Kan cek Allah ge inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita mengingatkan tuh akan diberikan kemudahan. Jadi kalau kita mempunyai satu masalah, jadi Allah menjamin dua jalan keluar. Makanya
jangan minder kalau kita tuh saya mah Pak sering lupa, saya mah sering gak diingetin. Makanya ngomong satu sama lain itu berkomunikasi untuk bisa saling mengingatkan. Contohnya bapak, misalkan walaupun bapak sudah tua ataupun lebih tua dari siswa-siswa di sini, gak apa-apa, asal penyampaian itu jangan sampai menyinggung ataupun apa. Misalkan ada kesalahan ataupun kekeliruan daripada bapak, misalkan sukma untuk mengingatkannya, bapak mohon maaf karena misalkan bapak tuh minum misalkan torpedo. Nah, boleh saja kalau sebagai siswa misalkan bapak kenapa bapak tidak mengucap alhamdulillah tatkala sudah melakukan segala sesuatu. Boleh. Jadi ada beberapa cara dan tahap gitu untuk meningkatkan rasa syukur. Yang pertama itu bisa secara mengingatkannya dengan teguran ataupun bicara. Yang kedua ada tindakan, mencontohkan. Misalkan bapak lagi minum nih, alhamdulillah, bapak itu mengucap alhamdulillah. Nah, kalian itu harusnya kalau menyadari kalian itu sebenarnya contoh buat kalian. Oh, habis minum, habis melakukan sesuatu ataupun udah duduk habis berdiri duduk, alhamdulillah, itu kan sebuah rasa syukur yang diucapkan. Tapi kita juga jangan fanatik kepada orang-orang yang misalkan udah selepas melakukan kegiatan ataupun apa tidak mengucap hamdalah. Boleh jadi dia mengucap hamdalah tapi dalam hati mempercayainya, maksudnya menyadari berterima kasihnya dalam hati cukup. Ada yang dilapatkan, tapi yang mana juga bagus. Yang penting kita itu harus tetap terus bersyukur dalam keadaan apapun. Supaya apa? Supaya kita itu meresapi dalam segala kondisi dan situasi apapun gitu bahwa nikmat Allah itu tetap ada, tetap selalu diberikan gitu, tidak pernah putus gitu Nah, bisa kita tarik kesimpulan mengenai pentingnya rasa syukur itu adalah kita sebagai umat muslim yang memiliki kepercayaan atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dan harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, jaminan Allah akan meningkatkan dan menambah nikmat yang telah diberikan tatkala kita bersyukur. Dan fungsinya rasa syukur itu untuk meresapi nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kalau walaupun kita merasakan nikmat tapi tidak bersyukur, pasti kita itu akan merasa kurang terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Maka dari itu, dalam situasi apapun dan kondisi apapun, kita marilah sama-sama meningkatkan syukur. Karena kalau kita kupur atau mengingkari terhadap nikmat yang telah Allah berikan, tunggu kata Allah, adabnya sangat pedih. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian karena Bapak ada jam terbang lagi ngisi pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu rempong. Ya, dicukupkan sekian mengenai materi kali ini. Dilanjutkan dengan mengerjakan tugas ya. Tugasnya ada di buku LKS halaman 59. Kalian kerjakan. Ini tuh pilihan gandanya 25, esainya 5. Kalian kerjakan di rumah dan nanti saya periksa pada pertemuan selanjutnya.
sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Bapak dalam menyampaikan materi ataupun menjelaskan materi ini ada banyak kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan langsung kepada Bapak, karena sekarang waktunya sudah habis. Dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik